Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Kebidanan, tingkat 1B, semester 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Selamat menyaksikan. Baik, di sini langsung saja memasuki organ reproduksi eksternal pada wanita. Itu mencakupi yang pertama mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Organ eksternal, mons pubis atau mons penis adalah jaringan lemak bukan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simplisik pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simplisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang meliputi lemak pembentuk ikat yang diatur dalam pubis. Memanjang dari mons pubis ke bawah mengelilingi labia minor minimum pada tahap lemak. Panjangnya 7 sampai 8 cm, yang lebarnya 2 sampai 3 cm, tebalnya 1 sampai 1,5 cm yang agak menghitung pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor meatus, ordinatus, dan inferiorus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar sama dengan rambut yang pubis, dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung supplier panjang sebasea dan banyak kelenjar terlihat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dan di bawah klitoris dan menyatu dengan konsek. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah, kemerahan, dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus eksternal dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut dengan vestibulum. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 kali 6 mm dan epidul yang terletak di daerah akhir pubis. Ujung badan klitoris dinamakan gland yang lebih sensitif daripada badan. Saat wanita secara seksual berlangsung, gland dan badan klitoris membesar. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum terbentuk lonjong terletak antara labia minora, klitoris, dan forehead. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibulum minus atau skene, vagina, dan kelenjar pravagina, vestibulum maius, vulvovagina, atau Bartholin. Selanjutnya ada hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mikosa sebagian bersifat elastis, tetap kuat, dan terletak di sekitar interitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, menstruasi, atau koitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh oripisum yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat pemakaian tampon atau melahirkan pervaginam, terlihat sisa robekan hymen, yaitu korunculea hymen atau korukula mitochondria. Selanjutnya ada perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, dengan menjaga tekanan
abdemon, dan fungsi seksual yang sehat setelah persalinan. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Selanjutnya, organ reproduksi internal yang mencakupi ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Selanjutnya, tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari yang pertama, pars interstitialis, yaitu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Yang kedua, pars ismica, yaitu bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Dan yang ketiga, pars ampularis, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Yang keempat, infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Selanjutnya, hormon pada wanita terdapat pada hormon estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitoksin. Selanjutnya ada hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon vanisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Selanjutnya, hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh karpus, luteum, dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas meiotrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik spontan meiometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Selanjutnya ada hormon testosteron. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita.
Hormon testosteron berperan dalam mengaruhi libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, hormon luteinizing (LH) pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Selanjutnya, hormon follicle-stimulating. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Selanjutnya, hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!